Terima kasih, Mas Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Dr. Sot yang kita akan membahas tema bagaimana mencapai usia lansia yang kesehatannya berkualitas. Nah, mungkin terbersit pertanyaan, oh kalau gitu ini tema buat kakek-kakek nenek-nenek. Bukan, ya, karena untuk bisa mencapai usia lanjut yang sehat, itu justru dibangunnya ketika masih muda. Justru ini materi yang sangat-sangat penting bagi yang masih generasi muda. Lantas, wah kalau udah tua terlanjur dong, ngapain juga dengerin? Bukan juga, ya karena di usia yang sekarang sudah terlanjur lanjut usia, hal-hal yang sekarang ini dialami, baik gangguan kesehatan, sudah terlanjur sakit, sudah terlanjur mengalami penuaan, itu pun masih bisa direm, ya bahkan sebagiannya masih bisa reverse. Ya, reverse itu setidaknya diperbaiki dan memudah kembali. Nah, tapi ada rahasianya memudah kembali. Ini rahasia awet muda. Makanya kita akan pelajari tips-tips atau rahasianya sehingga bagaimana ini tidak lagi jadi rahasia. Kalau nggak di-share kan tetap jadi rahasia. Nah, makanya kita di sini bagi-bagi rahasia biar semuanya tahu bahwasannya untuk sehat di usia lansia itu bisa kita tempuh dengan beragam hal, terutama dengan lifestyle dan juga herbal. Maka saat ini kita presentasikan dengan judul Rahasia Lansia Sehat, Keluarga Bahagia dengan Herbal. Nah, baik langsung saja sebagai pendahuluan ya. Di dalam menjalani hidup ya, kehidupan sehari-hari ya, kita pasti mengenal istilah ya orang bertambah umur. Lahir tahun berapa, sekarang umurnya berapa. Nah, bertambah umur itu kepastian. Semua orang bertambah umur, kecuali ajalnya sudah tercapai. Tapi sebelum ajal tercapai, ya orang pasti bertambah umur. Nah, saat bertambah umur, sel akan mengalami perubahan, yakni mengalami penuaan. Ya, jadi sel yang usianya sehari beda dengan sel yang usianya 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Pada tubuh kita ini terdiri dari miliaran bahkan triliunan sel yang umur selnya itu beda-beda. Contoh, kulit kita umur selnya itu 28 hari. Ya, setiap 28 hari mesti ganti. Makanya suka ada kulit mengelupas, berganti dengan sel baru, ada kosmetik yang membersihkan kulit mati, dan lain sebagainya, karena memang ada umur sel. Gitu ya. Jadi sel itu sejak dari terkreat pertama, nambah umur, nanti mati, ganti lagi yang baru, sebegitu seterusnya. Tetapi pergantian yang baru itu mesti kualitasnya akan berbeda dari yang semula. Ya, sehingga itulah yang disebut sebagai penuaan. Jadi sel itu mesti mengalami penuaan. Problemnya adalah, bukan problemnya, fokusnya adalah penuaan itu ada yang cepat dan ada yang lambat. Ya, jadi ada yang masih muda, wajahnya sudah seperti kakek-kakek. Ada yang sudah sepuh, usianya sebenarnya sudah kakek-kakek, udah nenek-nenek 70 tahun. Tapi orang nggak nyangka, ya wajahnya itu seperti usia 30-40 tahun. Nah, ini biasanya orang kalau usianya sudah lanjut, terus tiba-tiba ketemu, saya kira Bapak usianya 30 gitu kan. Ternyata udah 70 ya Pak. Wah, itu mesti happy sekali tuh digituin gitu ya. Artinya usia penampilan masih muda di usia 70 itu bukan peristiwa alami. Ya, kalau gagah penampilan oke di usia 30 tahun itu hasil kerja alam. Ya mewah pantas lah usia 20-30 tahun masih gagah, kulitnya kenceng, ototnya kuat, lari nggak ngos-ngosan, ya wajar itu hasil kerja alam. Tapi kalau sudah 70 tahun, kok penampilannya kayak 30 tahun, pasti hasil perawatan. Ya, perawatan itu apa? Artinya dia benar-benar menjaga, merawat ya agar staminanya itu tidak berubah dari sejak usia 30 tahun sampai 70 tahun itu tidak banyak mengalami perubahan. Nah, makanya ini yang namanya
penuaan yang diperlambat. Nah, jadi ada yang lambat. Tapi ada juga yang cepat tadi itu, yang usianya sebenarnya masih 40 tahun, ya disangkanya udah kakek-kakek. Maaf, Nek, Kek, tinggal di mana? Loh, kakek nenek saya baru 40 tahun, Pak, Bu, gitu ya. Itu mesti kita tersinggung, gitu ya, kalau digituin sama orang. Nah, maka lambat proses penuaan, ya makin lambat proses penuaan, makin prima kondisi saat lansia. Jadi penuaannya itu nggak cepet-cepet, ya. Makin tambah sepuh. Karena saya masih menjumpai orang di usia 70 tahun itu masih kuat maraton. Nah, ini 70 tahun Bapak Ibu. Kuat maraton. Maraton tuh lari 42 kilo. Ya, ya saya nggak yakin apakah Mas Al masih kuat ini ya, gitu ya. Padahal usianya belum 70 tahun gitu kan, lari 42 kilo gitu ya. Nah, ini hal yang luar biasa kalau usia 70 tahun kalau masih kuat maraton. Nah, lahirlah istilah bertambah umur itu pasti, tapi menua itu pilihan. Pilihan maksudnya bagaimana pilihan? Artinya kita bisa memilih cepat tua atau lambat tua. Ya. Jadi penuaan itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung kita milih yang mana. Tapi kalau tambah umur pasti, yang tadinya setahun jadi 2 tahun, jadi 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Hanya menua itu pilihan. Apakah kita memilih gaya hidup yang cepat tua atau memilih gaya hidup yang lambat menuanya? Nah, itu kita pelajari. Agar saat lansia sehat, harus paham gaya hidup apa yang mempercepat penuaan. Apa aja sih yang bikin kita itu cepat bermutu, ya bermutu, bermuka tua, gitu kan? Jadi masih muda tapi wajahnya sudah kayak orang tua. Nah, kita kan pengennya tadi usia boleh nambah, tapi penampilan masih kayak anak muda. Kemudian mengetahui gaya hidup yang memperlambat penuaan, ya. Kita harus ngapain nih? Apa yang harus dilakukan biar tidak mengalami percepatan penuaan tadi, ya. Nah, kalau saya pribadi ya secara usia sudah 52 tahun gitu ya. Artinya sudah setengah abad lebih gitu ya. Secara hitungan ya sudah setengah abad lebih. Artinya, tapi kan kita pengen bagaimana penampilan itu bisa seperti anak 30 tahun, 40 tahun tadi itu. Nah, itu yang kita kejar. Makanya tahu perlambatannya kayak apa, ya. Gaya hidup itu meliputi ya makanannya gimana, pola tidurnya bagaimana, manajemen stresnya bagaimana, pola aktivitasnya bagaimana. Itulah gaya hidup menyeluruh 24 jam. Ya, tidak hanya sekali, sejam, 2 jam, tidak, tapi menyeluruh 24 jam. Itulah yang disebut sebagai gaya hidup. Nah, termasuk asupan herbal itu masuk dalam pola asupan makanan. Nah, di situ kan pola makan, pola tidur, manajemen stres, dan pola aktivitas. Nah, herbal itu bagian dari pola asupan makanan. Karena ada herbal yang bisa kita makan sebagaimana food, ya. Ada juga yang herbal sebagaimana suplemen, ada juga herbal yang sifatnya terapeutik. Ya, terapeutik itu untuk mengobati. Nah, sehingga ini bagian dari, atau herbal itu bagian dari asupan makanan kita sehari-hari. Nah, makanya ada konsep bagaimana makanan itu bisa jadi obat. Nah, herbal itu salah satunya. Selanjutnya, nah kalau bicara penuaan, ya, jadi proses penuaan kita itu tidak banyak jauh dari unsur yang namanya kolagen. Ini justru malah faktor yang utama. Ya, kolagen sangat berpengaruh pada penuaan. Di usia muda, rata-rata kulitnya masih kencang. Ya, pendengaran masih bagus, penglihatan masih bagus, ya masih muda gitu ya. Kemudian juga tentu saja tulang-tulangnya juga masih bagus, masih tumbuh. Lari apa tadi yang maraton, usia 20 tahun masih oke lah gitu ya. Kemudian ya semuanya pembuluh darah anak muda kalau misalnya ada tensi 140, usianya berapa? 18 tahun. Oh, itu mesti orang kaget. Ya, karena 18 tahun. Aneh kalau tensinya tinggi gitu kan. Tapi kalau dicek Bapak usia berapa? 60 dok, dicek 140. Ah, wajar. Ya, jadi beda gitu ya tanggapan orang itu dengan angka tensi yang sama ketika didapati pada anak muda dan didapati pada orang-orang yang sudah sepuh itu tanggapannya beda walaupun angkanya sama. Kenapa? Karena memang ada faktor yang namanya kolagen ini yang mempengaruhi. Makin turun produksi kolagen, makin cepat proses penuaan.
Nah, sayangnya secara alami kolagen itu makin bertambah umur makin berkurang. Ya, makin tambah umur makin berkurang. Makanya harus ditempuh cara agar produksi kolagen itu tetap optimal walaupun umurnya bertambah. Nah, di bagan ini coba kita lihat ya, bagan di ini. Nah, ini saya zoom gitu ya. Materi ini penting sekali nih gitu ya. Kolagen ke pembuluh darah. Ini ada 4, sebenarnya masih banyak. Ke semua lini, tidak hanya ini ya. Ini 4 ini sekedar contoh. Bagaimana peran kolagen itu menjaga agar kita tampil lebih sehat dan lebih awet muda. Pembuluh darah. Kolagen itu mempengaruhi elastisitas. Jadi kenapa pembuluh darah kita itu bisa kenceng kendor gitu ya. Kayak kolor itu kan elastis, ditarik, balik lagi, bisa apa namanya mengembang, bisa menyempit. Nah, itu karena adanya kolagen. Yang mempengaruhi kembang kempisnya, kemarin kita sudah belajar tentang nitrik oksid. Tapi nitrik oksid cukup, tapi kolagennya dikit. Ya, nitrik oksidnya mau bikin lebar, tapi sudah kaku, itu juga nggak bisa. Jadi harus ada elastisitasnya dulu, baru nitrik oksid itu bisa bekerja. Nah, penurunan elastisitas pembuluh darah itu menyebabkan hipertensi dan juga sumbatan atau aterosklerosis. Jadi turun kolagen ini, wah, makanya usia-usia sepuh, tadi yang saya bilang, usianya berapa Pak? 60, tensi berapa? 150. Dokter akan bilang wajar. Ya, wajar ya. Bukan normal. Kalau normalnya tetap 120, tapi wajar. Nah, sebenarnya yang kita kejar itu adalah angka normal, jangan angka wajar, gitu kan. Kalau wajar itu, ada itu anak 30 tahun meninggal, wajar, ya umur kan nggak ada yang tahu, gitu ya maunya. Orang meninggal kan wajar, ya. Tapi normal apa enggak? Nanti dulu nih apa nih meninggalnya? Ternyata terkena diabetes loh, 30 tahun kok terkena diabetes, nggak normal itu. Iya, kalau matinya wajar-wajar aja. Ini namanya mati, bayi baru lahir mati juga bisa gitu kan. Wah, jadi jangan ngejar wajar. Ya, makanya pembuluh darah ternyata terpengaruh oleh kolagen. Pendengaran juga sama. Di telinga kita itu ada membran. Ya, ada membran, ada koklea. Ya, koklea itu yang menggerakkan apa namanya ya, menggerakkan pemukul drumnya itu. Jadi ada gendang, ada pemukul drum. Gendangnya itu butuh elastisitas, pemukul drumnya juga butuh elastisitas. Jadi kalau masih elastis, ada getaran yang masuk, itu langsung menggerakkan pemukul drumnya itu, kemudian mukulin gendang telinga. Gendang telinga kalau masih elastis, suaranya kenceng, ya. Maka di sini pendengaran anak-anak muda karena ada kolagen kenceng sekali, baru dibisiki apa bahkan mendengar hal-hal yang orang tua kok dengar apa-apa ya anaknya bilang itu loh ada suara ini deh karena masih muda dia bisa nangkep yang sepuh-sepuh udah nggak nangkep. Nah jadi presbikusis dan penurunan pendengaran ya presbikusis dan penurunan pendengaran itu kalau kolagennya turun. Di tulang kolagen turun ya sebagaimana kita kemarin sempat belajar tentang osteoporosis atau osteoartritis ya peristiwa pengapuran ini juga faktor kolagen mempengaruhi karena jaringan ikatnya menipis akhirnya mengeras akhirnya luka akhirnya terjadi derajat 1, derajat 2, derajat 3 dan seterusnya itu proses pengapuran ya lama-lama ada risiko keropos juga dan risiko patah tulang. Nah ini gara-gara kepadatannya, matriks tulangnya dan sebagainya disokong oleh kolagen tadi itu. Berikutnya penglihatan. Penglihatan mata kita itu berakomodasi. Kalau lihat dekat sama jauh itu beda. Mata itu bisa mengatur cekung cembungnya karena elastis. Ya, bisa lonjong, bisa bulat, bisa elips. Itu karena mata itu masih punya elastisitas. Itu diatur kolagen. Ya, kolagennya menipis atau kolagennya sudah nggak banyak, mata tidak bisa lagi akomodasi dengan cepat. Ya, tidak bisa langsung melonjong, membulat dengan apa? Karena tidak ada zat elastisnya, sehingga akhirnya tidak bisa lagi melonjong membulat. Dia berhenti statis di satu bentuk, misalnya jadi bulat aja. Akhirnya pada jarak tertentu yang seharusnya seseorang itu bisa melihat dengan jelas karena matanya bisa mencekung.
dan ternyata karena kolagennya nggak ada, nggak bisa mencekung lagi, ya mau nggak mau dibantu kacamata. Nah, biasanya pada orang tua kacamatanya plus, karena dia berhenti fokus tuh pada satu titik, tidak bisa melihat fokus yang lebih dekat. Karena kalau fokus dekat, mata itu harus akomodasi melibatkan kolagen. Jadi bentuknya itu akan berubah bola matanya. Kalau masih muda, lihat jarak ya 10 cm, 5 cm makin dekat itu masih bisa lihat karena matanya bisa elastis berakomodasi. Tetapi kalau udah sepuh, jarak apa namanya 30 cm lah dari muka. Wah, ini kok mulai burem, tapi mana dijauhin setengah meter baru kelihatan. Tapi kalau setengah meter tulisannya kecil ya nggak kelihatan juga gitu. Nah, itu mulai problem. Makanya di sini kesehatan itu terpengaruh banyak dengan kehadiran kolagen, gitu kan? Ini sangat-sangat berhubungan. Gusi kita itu juga mengandung kolagen, problem gusi orang tua. Kemudian tidak hanya itu, alat-alat yang lain juga melibatkan kolagen. Selanjutnya, nah kita harus paham apa-apa yang mempengaruhi penurunan kolagen. Kita bisa lihat di sana. Di gambar bisa kita lihat bagaimana usia dan gaya hidup itu mempengaruhi penurunan kolagen. Saya zoom ya. Ya, usia dan gaya hidup terjadi penurunan produksi kolagen ketika tambah usia. Ya, ketika penurunan produksi kolagen, kulit kita itu akan kehilangan elastisitasnya, maka jadi kendor, jadi keriput. Jadi kulit keriput pun ya juga masalah kolagen. Ya, kalau tadi masih terkait tulang, mata, pendengaran, kulit juga termasuk. Ya, kemudian selain itu, gaya hidup yang mempengaruhi resistensi insulin. Nah, ini terkait sama diabetes ini ya, atau konsumsi makanan yang banyak mengandung gula tinggi. Itu menyebabkan insulin produksinya naik. Dan kalau sudah naik, itu akan menyebabkan resistensi insulin. Ini resistensi insulin mempengaruhi penurunan. Nah, resistensi insulin langsung mempengaruhi produksi, yakni turun. Tapi juga mempengaruhi radang. Begitu gulanya tinggi, resistensi insulin, maka terjadi radang kronis. Selain radang kronis, akan mempengaruhi disfungsi seluler. Artinya sel-selnya itu mengalami gangguan fungsi atau disfungsi. Ujung-ujungnya ke penurunan kolagen. Kenapa? Karena kolagen itu dihasilkan oleh sel, ya, oleh sel. Jadi sel itu memproduksi kolagen melalui yang namanya fibroblast, ya, itu yang menghasilkan kolagen. Kalau itu terjadi disfungsi, ya kolagennya nggak produksi, ya akhirnya menipis. Nah, dari sana radang kronis, disfungsi seluler, selain mempengaruhi penurunan kolagen, juga mempengaruhi langsung ke tanda-tanda penuaan secara fisik maupun sistemik. Nah, ini kaitannya. Maka usia ini ya bisa tua, bisa muda. Gaya hidup ini bisa tua, bisa muda. Maka materi hari ini bisa dipraktekkan baik yang sudah sepuh maupun yang masih muda untuk menghasilkan kesehatan yang prima di usia berapapun. Ya, nah, kalau masalah usia, ini proses alamiah, kita nggak bisa intervensi. Yang bisa intervensi apa? Jadi misalnya kita umurnya udah 40 tahun, nggak bisa kita kembali lagi masuk mesin waktu ke usia 30 tahun. Nah, itu kan mesin waktunya belum diciptakan. Ya, kita hanya bisa mengintervensi gaya hidup. Biarin usia nambah nggak apa-apa, nggak ada masalah nambah usia, gitu kan. Tetapi gaya hidup inilah yang nantinya bisa kita intervensi, dimodifikasi agar tampilan kita tetap seperti yang masih muda. Nah, ini makanya kita fokus ke yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 nggak bisa, walaupun akte kelahiran diubah-ubah juga. Nah, misalnya lahir tahun 70, diubah ya, jadi biar agak muda. Kelahiran tahun 80, ya cuma angka doang, tapi aslinya kan nggak berubah ya.
Nah, sekarang kita lihat hormon apa yang mempengaruhi produksi kolagen. Kalau tadi kan usia dan lain sebagainya mempengaruhi produksi kolagen. Tapi ada hormon yang kita bisa modifikasi, bisa intervensi, ya, sehingga yang namanya kolagen itu produksinya bisa naik. Kita perhatikan, saya zoom ya. Nah, skema keterkaitan growth hormon dan produksi kolagen. Jadi ada hormon yang namanya growth hormon atau pertumbuhan, hormon pertumbuhan atau GH. GH ini diproduksi di semua usia. Tapi waktu muda memang growth hormon ini banyak produksinya, ya, sehingga yang namanya produksi growth hormon itu seiring usia memang akan berkurang. Tapi ada usaha-usaha untuk memproduksi hormon growth hormon ini walaupun usianya sudah tua. Nah, growth hormon yang tinggi akan mempengaruhi produksi kolagen. Ya, growth hormon yang tinggi akan produksi kolagen yang banyak. Kita lihat yang warna biru dulu. Ini yang memproduksi kolagen tinggi. Dari tengah, hormon pertumbuhan GH itu kalau melimpah, maka akan peningkatan produksi IGF-1, insulin growth factor 1. Ya, IGF, insulin growth factor 1. Ini akan naik. Terus stimulasi langsung ke fibroblast. Nah, tadi bilang kan fibroblast itu adalah sel yang memproduksi kolagen. Kemudian fibroblastnya akan diaktifasi secara optimal, kemudian sintesis protein juga meningkat. Perlu diingat, yang namanya kolagen itu protein, bukan lemak, bukan karbohidrat. Kolagen itu protein. Jadi protein yang disusun atau dibuat atau disintesa oleh tubuh, ya. Jadi dengan adanya growth hormon, tubuh kita itu akan mensintesa atau meningkatkan produksi protein. Nah, protein di sini salah satunya adalah yang namanya kolagen. Maka produksi kolagen akan tinggi. Produksi kolagen yang akan tinggi, yang mempengaruhi elastisitas kulit dan pemulihan jaringan jadi baik. Contoh ya, misalnya ada luka. Ya, ada luka, kita luka bakar atau luka kena ini robek kulitnya gitu ya. Nah, itu bisa menutup lukanya itu dengan cara ditutup oleh jaringan kolagen. Ya, jaringan kolagen itu akan menutup lukanya tersebut gitu ya. Sehingga nantinya luka itu jadi tidak akan berlama-lama. Makanya kenapa ke orang punya diabetes lukanya lama sembuh? Karena kolagennya gagal diproduksi akibat gula. Sehingga lukanya nggak nutup-nutup, malah berlendir, malah menghasilkan banyak sekali apa namanya ya, cairan-cairan yang baunya busuk dan sebagainya. Ini mungkin ada pertanyaan gitu kan. Ini kenapa ya kalau diabetes lukanya susah sembuh? Karena produksi kolagennya nggak bisa, ya terganggu oleh insulin. Insulinnya bermasalah, resistensi insulin tadi yang mempengaruhi produksi kolagen. Jadi kalau growth hormon itu bagus, kolagennya juga akan produksinya bagus. Tapi kalau growth hormonnya rendah, nah ini yang merah ini, terjadi penurunan stimulasi kelenjar pituitari. Nah ini pituitari itu adalah tempat menghasilkan growth hormon atau GH. Growth hormonnya kurang, fibroblast juga kurang. Nah, kemudian IGF juga rendah, insulin growth faktornya juga rendah. Ujung-ujungnya sintesis proteinnya jadi menurun atau terhambat. Akhirnya produksi kolagen juga rendah. Kulitnya jadi keriput, kendor, ya, terus penyembuhan lambat. Ini biasa dihadapi oleh orang-orang yang diabetes. Ya, makanya orang diabetes itu usianya baru 30-40 udah wajahnya tuh kayak tua banget gitu karena resistensi insulin, kolagennya bermasalah, bahkan penampakan di kulitnya kadang hitam, kadang apa itu, pokoknya lebih cepat tua gitu ya. Itu kalau kalau resistensi insulin seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Ya, gaya hidup yang mempengaruhi produksi growth hormone. Ya. Nah, di sini kita lihat.
produksi growth hormone itu terpengaruh oleh 4 hal yang ada di sekitarnya. Itu 4 hal yang di sekitarnya itu semuanya adalah lifestyle. Kita awali dulu yang mudah, kualitas tidur. Wah, kualitas Ini dia. tidur. Jadi kalau Tidur. yang panah warna hijau itu yang menaikkan growth hormone. Ya, kalau growth hormone naik, kolagen mesti bagus. Ya, jadi yang namanya kualitas tidur, kalau baik atau cukup, di situ disebutkan 7 sampai 9 jam. Tidurnya nyenyak. Ya. Dan ketika posisi tidur itu adalah puncak produksi growth hormone utama. Jadi usahakan kalau growth hormonnya pengen bagus, tidurnya harus cukup. Beda halnya dengan yang panah merah. Cuman Jika katanya growth tidur hormonnya itu tidur buruk, malam, jika bukan tidurnya tidur pagi. kualitasnya Ada jam buruk, produksinya tuh. jika kualitas tidurnya buruk atau kurang, begadang mulu dia malam arisan RT, kondangan, apa jam 1 baru tidur atau lembur dan lain sebagainya, maka growth hormonnya akan turun signifikan. Ya, tidur itu mempengaruhi produksi. Karena pas tidur itu adalah puncaknya produksi. Nah, jadi kuncinya ya kita bisa lihat orang-orang yang kurang tidur tuh matanya kayak apa, kantung matanya gimana, penampilan wajahnya itu mesti acak-acakan. Ya, karena growth hormonnya bisa cepet tua, gitu ya, cepet tua. Berikutnya, jadi kita fokus ke yang hijau-hijau aja ini, yang hijau-hijau ini ya. Aktivitas fisik olahraga. Ya, jadi growth hormone itu bisa lonjak secara akut. Ya, inon dan GH akut itu maksudnya produksinya akut, naik cepat sekali jika terjadi aktivitas fisik atau pasca latihan fisik. Jadi lonjakan GH akut pasca latihan fisik. Misalnya Bapak Ibu biar lari gitu ya, 1 kilo, 2 kilo, atau 3 kilo, atau berapalah lari, atau angkat beban. Nah, itu langsung growth hormonnya naik. Ya. Jadi angkat beban langsung naik gitu ya produksinya. Tapi kalau nggak pernah olahraga, mageran, duduk mulu, nggak ngapa-ngapain, nonton TV, nonton sinetron, muter-muter HP, hanya lihat reels gitu ya, hanya WA-an apa. Wah, jangan sampai gitu ya. Growth hormone itu mesti akan berhenti produksi. Tidak ada stimulasi growth hormone tambahan. Di sini disebutkan tidak aktif atau sedentary. Sedentary itu gaya hidup duduk, hanya nyenden saja gitu ya. Nyenden itu nyender gitu ya. Apa namanya, senderan gitu, sedentary itu nggak ngapa-ngapain, bengong. Makanya kalau ada orang stroke, orang apa, jangan dibiarkan diem bengong. Gerakin, kalau nggak bisa gerak, gerakin tangannya secara pasif, nggak apa-apa, karena itu nanti memicu growth hormone, memicu kesembuhan ini ya. Jadi tidurnya harus bagus, olahraga fisiknya harus bagus. Pilih olahraga yang cocok. Ya, olahraga yang cocok. Maksudnya tetap gerak, jangan saya cocoknya main catur, Dok, gitu. Ya ngapain, catur juga cuma duduk doang, ya. Oh ya, saya main bridge, ya itu juga cuma duduk doang. Walaupun cocok itu nggak ngefek, olahraga yang nggak bener gitu ya. Jadi olahraganya yang kakinya jalan gitu kan, tangannya juga gerak. Kalau nggak bisa kemana-mana ya di rumah. Oh bisa itu kan, push up, squat jump, squatting, cuma jongkok berdiri, jongkok 100 kali ya udah itu cukup, nggak kemana-mana. Ya jongkok berdiri 100 kali aja dia. Nah itu cukup itu gitu kan. Kalau bisa bagus itu, nggak usah 100 deh, 20 aja itu udah bagus banget gitu ya. Sesederhana itu, tapi gerak ya. Growth hormone akan naik, growth hormone naik, kolagen naik, awet muda gitu ya. Kemudian tingkat stres. Tingkat stres terkait sama orang yang stresnya tinggi, kortisol juga tinggi. Nah, jadi kalau kortisolnya rendah, yang warna hijau dulu ya, nggak gampang stresan, nggak gampang terpengaruh oleh situasi berita dan lain sebagainya, ya. Ini growth hormonnya akan produksi normal, ya. Jadi stresnya atau kortisolnya rendah atau terkelola, gitu kan, dengan relaksasi. Ya, relaksasi itu ya rileks gitu ya. Bukan masa bodoh, bukan. Relaksasi dan masa bodoh itu beda. Ya, tapi kalaupun ada stresor, bisa mengendalikan dengan baik.
ya. Walaupun kadang-kadang pada beberapa bagian wajib masa bodoh. Ya, masa bodoh itu kadang-kadang diperlukan. Ya, ada seninya. Seni bersikap masa bodoh gitu ya, ada itu ya. Jadi harus punya apa-apa yang jadi prioritas untuk diperhatikan dan apa-apa yang harus masa bodoh benar gitu. Nah, kemudian kalau stres ini tinggi, ngamuan, marahan, emosian, ya gampang cemas, gampang tertekan, growth hormon juga macet. Makanya marah itu cepet tua. Itu kan banyak itu orang, jangan marah-marah lu, ini kan cepet tua. Itu kan, nah, iya benar. Ya, karena tingkat stresornya tinggi. Ya, bahkan ada yang ini jangan marah-marah, cepat mati ntar. Ya, betul. Nanti dah cepat tua itu kan berarti cepat mati. Ya, itu memang terkait. Ya, terkaitnya ke produksi growth hormone ini kemudian larinya ke kolagen tadi itu. Nah, selanjutnya, nah ini makan. Kita fokus yang hijau dulu. Karena itu yang meningkatkan growth hormone. Harus rendah atau sifatnya puasa, gitu, atau kalau nggak kuat puasa, dietnya itu rendah karbohidrat. Kenapa? Karena diet karbohidrat itu mempengaruhi produksi insulin. Makin tinggi karbohidrat masuk, insulinnya makin tinggi. Insulin tinggi terjadi resistensi. Ya, kan di sini kotaknya kadar insulin. Jadi kadar insulin yang tinggi menyebabkan resistensi insulin. Resistensi insulin menyebabkan produksi kolagen turun jadi merah. Ya, jadi insulin yang tinggi setelah makan karbohidrat tinggi itu akan menghambat sekresi GH. Ini saya perlu zoom lagi biar paham ini bolak-balik. Kok Pak Dokter itu selalu terkait sama karbohidrat? Lah iya, karena memang ini benar-benar masalah gitu ya. Jadi kadar insulin yang tinggi setelah makan karbohidrat tinggi itu menyebabkan sekresi GH turun ya. Tapi kalau insulinnya rendah, jadi puasa atau diet rendah karbo. Ini mumpung Ramadan ya Bapak Ibu ya. Ramadan itu insulin kita rendah. Karena nggak kemasukan makanan. Cuma jangan dirusak pakai buka puasa yang serba karbohidrat. Buka pertama langsung yang kadar gulanya tinggi. Wah rusak itu. Jadi seperti wanita yang menenun. Sudah jadi tenunannya terus dirusak lagi. Besoknya ditenun lagi, dirusak lagi. Percuma. Kita nggak pengen puasa kita tuh jadi percuma. Makanya mulai tahun ini puasanya diperbaiki. Buka puasanya jangan yang banyak tinggi karbohidrat. Awet muda insya Allah. Ya, awet muda gitu kan. Nah, ini semua terkait sama lifestyle. Kualitas tidur, aktivitas fisik, tingkat stres, kadar insulin ini semuanya mempengaruhi growth hormone. Jadi di mana puncak sekresinya itu tidur dalam atau deep sleep dan olahraga intens. Ya, tidur bagus, kemudian olahraganya juga bagus. Jangan sampai olahraganya bagus, tidurnya kurang, itu ngerusak. Atau olahraganya kurang, tidurnya banyak, itu juga ngerusak. Ya, karena dua-duanya ini menjaga keseimbangan. Olahraga itu fungsinya merusak sel. Ya, itu stresor sebenarnya, merusak sel yang terukur. Kalau Bapak Ibu sakit, selnya rusak, tapi rusaknya nggak terukur, berantakan. Tapi kalau olahraga, ngerusak selnya itu terukur. Sehingga nanti kayak imunisasi itu memasukkan penyakit, tapi terukur. Dengan cara itu maka dia imunnya malah jadi bagus. Ya karena dilatih untuk menghadapi masalah. Tapi masalah-masalah yang terukur. Ya seperti bapak-bapak ke anak-anak kita atau ibu-ibu ke anak-anak kita. Ngasih pekerjaan, ngasih beban terukur. Sehingga kemampuan anak bertambah tapi terukur. Beda kalau ngasih anak bencana, musibah. Yang nggak terukur. Ya kalau kuat alhamdulillah, kalau enggak ya wassalam. Ya. Ya, musibah itu kan begitu. Dia tidak ngukur-ngukur, kamu kuat nggak tak kasih musibah, nggak ngukur begitu. Kasih musibah, mati nggak kuat ya. Ya itu kayak begitu kalau musibah. Tapi kalau olahraga itu memberikan beban tapi terukur. Nah, setelah dikasih beban yang terukur, diperbaiki kerusakannya dengan tidur. Nah, inilah fungsinya dua-duanya penting untuk produksi growth hormone. Ya, olahraga bagus untuk merusak, tidur bagus untuk memperbaiki. Nah, makin lama tubuh kita itu makin kuat karena bebannya juga nanti intensitasnya akan
makin naik gitu kan. Di usia berapapun. Saya sudah terlanjur keriput dok kulit saya, udah kendor begini, apakah bisa kenceng? Bisa. Asalkan menempuh ini semua. Ya, asalkan menempuh ini semua. Dok, saya udah begini, begitu, begini. Bisa. Tubuh kita itu sebenarnya didesain oleh Allah itu untuk bisa reverse apapun yang terjadi. Masalahnya kita mau nempuh apa tidak. Gitu ya. Nah, itu kuncinya cuma satu. Masalahnya kita mau nempuh apa tidak. Ya. Selanjutnya, herbalnya. Nah, ini baru herbalnya. Jadi, perlu diingat, oh ini berarti arahnya mau jualan kolagen. Enggak. Sama sekali enggak. Salah kalau Bapak Ibu langsung nyimpulkan, ini mau jualan kolagen, ini kelihatannya SNW. Bukan. Ya. Kolagen betul untuk memperbaiki proses penuaan dan sebagainya dengan kolagen itu sudah betul. Cara berpikirnya sudah betul. Permasalahannya harus difahami. Kolagen itu adalah hasil sintesa, hasil produksi sel. Ya, bukan hasil asupan. Jadi yang bikin awet muda itu bukan karena mengasup kolagen, tapi tubuhnya sendiri yang memproduksi kolagen. Ya, jadi jangan pikirannya semuanya, dok, kira-kira kolagen yang dimakan yang banyak wah akhirnya berpikirnya itu ceker ayam, kerupuk kulit, kolang-kaling. Salah. Ya, itu cara berpikir salah. Jangan disangka kalau dari luar masuk terus jadi kolagen di dalam tubuh itu benar-benar salah. Singkirkan semua teori itu. Kalau bapak ibu ditawari bisnis yang kayak gitu-gitu, udah itu bukan hal yang sebenar secara teori. Jadi kolagen itu ya di medis maupun di penelitian apapun itu hasil sintesa diproduksi oleh tubuh, bukan dari asupan. Loh kalau kita ngasupan itu gimana ngasup kolagen? Ya silakan saja nggak apa-apa, tapi kolagen dari luar tidak akan lantas menggantikan kolagen yang di dalam tubuh. Kolagen dari luar itu protein, derajatnya sama dengan telur, derajatnya sama dengan makan daging, derajatnya sama dengan makan yang lain-lain. Itu protein semuanya. Semua protein yang masuk dalam tubuh akan diubah menjadi asam amino. Jadi kolagen masuk nggak jadi kolagen? Enggak, asam amino dulu. Semuanya nggak ada misalnya, oh yang ini khusus nggak usah jadi asam amino. Nggak bisa. Semua kolagen itu protein dan protein akan diubah jadi asam amino. Jadi itu nanti cuma sekedar jadi bahan baku. Nah bahan baku, asam amino itu bahan baku untuk nantinya dibuat kolagen. Tapi apakah pasti dibuat kolagen? Tidak ada yang bisa menjamin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak makan kolagen sama sekali, tapi makan daging, makan telur, makan yang lain-lainnya selain kolagen, tapi aktivitas tidurnya bagus, aktivitas olahraganya bagus, protein dari telur, protein dari daging, protein dari ikan, dari macam-macam tadi itu yang dibuat jadi asam aminonya akan dibuat kolagen. Jadi kolagen yang di dalam tubuh kita itu hasil sintesa, bukan hasil asupan. Ya, maka disinilah blunder teori-teori yang mengatakan mengasup ini itu bukan seperti itu cara berpikirnya. Maka fokusnya, ya herbal itu bukan hewani, Bapak Ibu. Tapi apakah bisa mendukung proses produksi kolagen yang sifatnya sel-sel makhluk dari manusia gitu ya. Padahal itu kan tadinya herbal dari tumbuhan. Apa bisa untuk produksi kolagen? Bisa. Ya. Ya ini herbal yang mendukung produksinya. Karena tidak ada baik herbal maupun dari makanan non herbal dari hewani yang dikonsumsi terus jadi kolagen itu tidak ada. Yang ada adalah bagaimana ini mendukung produksinya dengan tentu saja dari lifestyle-nya harus diubah dari pola tidurnya, pola olahraganya, asupan makannya yang rendah karbohidrat dan juga tadi stresnya ya. Nah herbal yang mendukung produksi kolagen harus bersifat anti-inflamasi dan antioksidan. Misalnya empon-empon. Kenapa empon-empon itu mengandung kurkumin? Ya, makanya dulu orang-orang tua kita tuh makan apotek hidup empon-empon, jadi awet muda penampilannya dan sebagainya. Ya, dikonsumsi oleh para ratu, para permaisuri, rata-rata empon-empon aja. Awet muda, betul. Kenapa? Karena ada antiinflamasi, antioksidan. Ya, kemudian habatus sauda. Habatus sauda, kandungannya apapun. Ya, di sana lebih lengkap obat segala penyakit, termasuk untuk mencegah penuaan yang bersifat cepat. Ya.
Pegagan itu anti-inflamasi, antioksidan juga. Sambiloto, Hilba, teh hijau ini di SLI banyak sekali produk-produk kita lihat di sana itu ada apa namanya yang sifatnya antiinflamasi dan antioksidan yang ini semuanya menghambat penuaan dan mempengaruhi produksi kolagen. Jadi bukan masalah ini harus masuk kolagen, enggak. Bapak Ibu enggak harus makan kolagen, ya makan apa dari yang sumber lain juga oke-oke saja selama kita mendukung produksinya, gitu kan. Nah, sebagai penutup, kesimpulan tambah umur dan menua itu beda. Tambah umur itu pasti, menua itu pilihan. Ya mau tadi mau begadangan boleh, tapi ya siap-siap ya wajahnya tetap tua, gitu kan. Mau tidur lebih awal, sebagaimana Rasul ya sebelum Isa apa sesudah Isa langsung tidur ya, oke-oke saja pilihan. Nanti yang membuktikan itu adalah waktu. Ya banyak mungkin yang ketemu reuni gitu ya, reuni emas gitu ya, dari emas kan berarti 50-an tahun gitu ya, reuni emas SMP itu kan berarti usianya udah 50 tahun lebih, SMP kan usianya 13, paling enggak udah usia 63 tahun ya, 60 sekian. Nah, reuni emas SD gitu udah ketemu, ada yang masih gagah-gagah, ada yang sudah pakai tongkat, ada yang sudah pakai kursi roda, ada yang cuma tanda berkabungnya sudah almarhum, diumumkan didoain bersama di acara reuni, ada juga macam-macam ya. Itu semua nanti yang membuktikan apakah upaya kita di usia muda itu membuahkan hasil, karena kita akan menuai apa yang kita kerjakan ya. Ada yang mengalami cepat penuaannya, ada pula yang lambat. Kecepatan dipengaruhi oleh gaya hidup, tadi kita sudah lihat secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan growth hormone ya. Gaya hidup yang meningkatkan growth hormone memperlambat penuaan. Gaya hidup yang menurunkan growth hormone mempercepat penuaan. Nah, herbal memiliki peran dalam menjaga ritme penuaan, yakni herbal yang kaya anti-inflamasi dan juga antioksidan. Nah, barangkali ini yang bisa kita bahas. Silahkan barangkali ada pertanyaan baru kita bisa lakukan jawaban-jawaban yang diperlukan. Demikian Mas Al, saya kembalikan waktu sepenuhnya kepada Mas Al. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Insan Agung Nugroho yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya Bapak Ibu, edukasi dari beliau mengenai materi yang sangat menarik untuk kita pelajari pada hari ini mengenai rahasia sehat ya ketika kita sudah memasuki usia lanjut. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan topik yang sedang kita bahas pada hari ini, silakan dapat tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sudah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Boleh silakan. Kita coba lihat. Oke. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tuliskan saja di kolom komentar atau yang sedang on mic, on cam bisa raise hand, angkat tangan ya Bapak Ibu. Boleh nanti kita coba dengarkan apa yang menjadi pertanyaannya terkait dengan topik yang sedang kita bahas hari ini. Tadi Dr. Insan memberikan edukasi bagaimana penyebab kita ketika usia tua itu mengalami berbagai macam kendala ya, khususnya di kesehatan. Ternyata akibatnya itu nggak jauh dari gaya hidup ya Bapak Ibu ya. Gaya hidup, kemudian apa yang kita konsumsi selama masih muda tentu itu mempengaruhi stamina dan juga kesehatan kita di waktu tua. Nah Dok, kalau boleh kita tanya sembari kita menunggu pertanyaan dari para peserta yang lain. Ya. Kalau berbicara mengenai kesehatan, ini ada sebuah stigma di masyarakat, Dok. Jadi kita tahu bahwa merokok itu adalah salah satu hal yang menjadi penyebab datangnya penyakit. Tapi ada stigma Ya. yang menarik dan ini bertentangan ya sebenarnya di dunia kesehatan. Tapi bagaimana dari pandangan dokter dalam hal medisnya, bahwa ada kakek-kakek yang merokok aktif, Dok. Ya. Merokok aktif. Tapi dengan merokok aktifnya itu dia sehat. Tapi kalau dia gak ngerokok itu sakit malah Dok. Dan Ya. konon katanya ada salah satu masyarakat ini udah usia sepuh itu kejadian di salah satu daerah di tempat saya. Kalau nggak ngerokok sakit, kalau sering ngerokok itu sehat. Minumnya kopi Dok. Jadi udah perokok aktif, sering minum kopi. Kalau sakit
demam itu dia nggak suka konsumsi obat warung ataupun obat dokter. Jadi hanya modal kerokan aja kalau bahasa tradisionalnya. Itu Ya, kira gimana dok dari segi medis dan kesehatan? Apa yang membuat ini apa kakek ini bisa menjaga kesehatannya? Mungkin ya staminanya otomatis turun, tapi dari segi kesehatan itu bisa dibilang lebih sehat daripada teman-teman sebayanya. Gitu. ya. Baik. Tadi kita sudah sampaikan di presentasi ada 4 faktor kan ya. Faktor itu tidurnya, kemudian makanan, kemudian aktivitas, kemudian juga ada stresnya. Nah, jadi tidak bisa satu faktor. Walaupun satu faktor ketika itu dominan mengalahkan yang lain bisa. Nah, bisa jadi Bapak ini kan dia ada satu dua faktor yang mungkin merusak. Ya, contoh merokok itu kan jelas merusak antioksidan yang masuk ke dalam tubuh. Terjadi radikal bebas yang menyebabkan percepatan penuaan. Ya. Tetapi harus dilihat secara utuh. Barangkali dia nggak banyak begadang. Atau mungkin ya dia sampai malam suka ngerokok, ngopi, dan sebagainya. Oke, mungkin siang harinya dia stresnya itu nggak terlalu banyak, stres pikiran. Ya, orangnya nyantai, ternyata hatinya nerimonan gitu kan, dia apa-apain ya. Artinya manajemen hatinya itu bagus. Kita nggak tahu karena itu urusan yang sifatnya apa namanya rohani ya. Jadi kortisolnya nggak tinggi gitu kan, sehingga growth hormonnya terkompensasi dari sana gitu kan, bagus gitu kan. Karena ada kejadian-kejadian yang sebaliknya tadi tidurnya bagus saya dok, olahraga juga rutin, makanan saya jaga, cuma ternyata orangnya stresan. Sedikit buka reels ada berita oh banjir di Sumatera, oh stres banget. Padahal di Sumatera dia tinggalnya di Jawa, tempatnya di gunung lagi. Tapi dengar berita kayak gitu-gitu udah stres banget. Jadi sedikit ada hal yang mengusik atau apa tuh hatinya langsung langsung goncang. Jadi langsung kortisolnya naik, orangnya emosian. Tapi seneng nonton sinetron. Sinetronnya kan kadang-kadang episode awal tuh ngeselin semuanya, kecuali nonton sampai ending gitu ya. Itu Iya. kalau nontonnya sampai rampung, wah ini happy. Happy-nya satu seri tok. Misalnya itu 30 seri, 29 seri bikin emosi naik gitu kan. Begitu nanti Yang balik endingnya modal terakhir ya. baru happy gitu ya. Cuma yang terakhir tok, 29 seri sisanya itu bikin cepet tua gitu kan. Dan tidak dibayar dengan satu episode yang bikin seneng gitu. Nah ini masalah gitu ya. Makanya pesan buat ibu-ibu yang sinetron tuh kalau nggak kuatan gitu kan, stresan gitu jangan nonton gitu. Karena semua sinetron tuh dibikin seri awal tuh mesti bikin stres, endingnya biar enak gitu kan. Cuma ending enaknya cuma di akhir gitu ya. Nah ini masalah. Ternyata semua usaha olahraganya, tidurnya, apanya itu musnah gara-gara stresnya tinggi. Kortisolnya itu nggak berhenti-berhenti produksi juga. Nah, ujung-ujungnya cepet tua juga. Nah, makanya kembali lagi, kita jangan fokus kepada, ini teori dokter tuh percuma, kita yang merokok aja, ini awet muda, tua. Enggak, mesti ada kompensasi. Entah kulitnya lebih keriput, entah untunya lebih, giginya lebih ompong, entah dia itu mungkin dia bertahan hidup, tapi banyak keluhan. Ya, saya dulu pernah ngomong di sini, kita lifestyle bagus itu bukan masalah panjang umur, salah, tapi kualitas hidup. Ya, sampai saya bilang maaf ya, takutnya ada yang tersinggung. Ada orang usianya 97 tahun, tapi stroke dari sejak usia 47 tahun. Ya, 97 tahun hidup, tapi 47 tahun dia stroke. 50 tahun sisanya itu kan termehek-mehek. Itu kan apa hidup yang seperti itu yang kita mau kejar. Itu kan. Jadi kita menjaga lifestyle kita bagus, konsumsi herbal, itu lebih kepada kualitas hidup. Berapapun yang Allah berikan kepada kita. Kualitasnya bagus, kita tentunya berharap panjang umur, kualitasnya bagus, banyak amal soleh, kan gitu. Tetapi kalaupun misalnya pendek, selama banyak amal soleh dan sehat, cukup. Nah itu hal yang harusnya kita jadi fokus. Bukan masalah sekedar panjang umur. Jadi jangan terlalu ngiler misalnya, itu merokokan dok, tapi usianya sampai 97, lihat dulu banyak keluhan apa enggak gitu kan. Jadi secara utuh. Itu salah satu faktor aja dok ya. Iya, Ya, mesti ya. ada sebab akibat yang bisa kita telusur. Cuma apakah perlu kita contoh atau tidak? Ya itu nanti dulu. Rata-rata kan orang nyontoh sisi rokoknya karena kebetulan dia Nah, perokok. itu Ya, jadi karena dalil malah dok ya. ya jadi dalil. Jadi bukan sebenarnya bukan dalil, tadi dalih.
Dalih ya. berdalih dengan kejadian itu agar tidak diganggu kesenangannya ngerokok, karena tiap kali berobat ke dokter selalu, Pak, rokoknya berhenti ya. Apaan, tetangga saya usianya sampai 100 tahun ngerokok juga nggak apa-apa. Ah, Ya kalau bisa begitu alhamdulillah, tapi Bapak apa bisa jamin bisa 100 tahun gitu kan, ya, beda-beda. benar, benar, benar. Baik, baik. Siap, terima kasih dokter untuk pencerahannya. Oke, kita masuk ke kolom komentar, Dok. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan yang kita coba rangkum jadi satu aja, Dok ya. Ya, Yang bisa kita rangkum yang pertama, olahraga itu adakah waktu khususnya yang terbaik, Dok? Kemudian yang kedua, ketika umur sudah setengah abad, merasanya sih masih muda terus. Kemudian dari segi wajah itu juga nggak ngaruh banget lah wajahnya. ya, Cuma dari segi rambut, Dok, itu udah mulai meninggalkan dunia hitam. Wah, ya, kira-kira apa bisa nih rambut itu secara medisnya itu bisa kembali lagi nggak ke hitam? ya, Kalau dihitamkan kan nggak boleh ya. ya, Ya, seperti betul. itu dulu, Dok. Silakan, Dok. Betul. Yang pertama terkait sama olahraga itu, apakah ada timingnya? Ada. Semua aktivitas itu memiliki timing. Kita sebut sebagai irama sirkadian atau circadian rhythm. Ya, circadian rhythm atau irama sirkadian. Itu sesuai dengan bunyi Al-Quran. Kita pernah presentasi juga di sini ya, di mana ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu ya istirahat. Kemudian waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang itu untuk ma'isyah, gitu kan? Untuk ma'isyah. Jadi siang itu memang aktivitas. Jadi kalau mau olahraga, letakkan selama matahari itu masih bersinar. Ya, entah mau di pagi hari, ya itu paling bagus karena kortisol sedang tinggi-tingginya. Kortisol tinggi menyediakan energi tanpa harus makan. Ya, jadi memang kita disediakan kortisol tinggi di pagi hari itu untuk mengcreate energi, mengcreate gula melalui gluconeogenesis di liver kita agar dibakar untuk aktivitas. Nah, kita olahraga di situ paling bagus. Itu the best time, the golden time untuk olahraga itu pagi. Tapi kalau misalnya, oh pagi kita harus berpacu sama macet dong ke kantor dan lain sebagainya, jangan sampai lewat dari maghrib. Ya, karena maghrib itu sudah saatnya kita berhenti aktivitas yang berat agar yang namanya hormon melatonin itu bisa segera diproduksi. Karena melatonin itu hanya akan diproduksi ketika matahari tenggelam, cahaya itu sudah meredup, melatonin baru diproduksi. Melatonin fungsinya untuk apa? Untuk recovery sel dan membantu tidur. Sel-sel kita yang rusak atau kita sengaja rusak di siang hari, itu akan diperbaiki dengan bantuan melatonin. Nah, melatonin ini akan membuat perbaikan sel-sel kita. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu kita tidur. Dengan tidur yang bagus juga selnya jadi baik. Jadi olahraga timing tertepat selama matahari masih bersinar gitu ya. Jadi jangan malam. Makanya banyak orang futsal malam, badminton malam. Tahu-tahu baru main poli, futsal apa malam-malam ada yang jantungnya kena meninggal. Berita kayak gitu-gitu udah banyak banget lah. Mungkin Bapak juga punya cerita di sini ya. Iya dok, tetangga saya badminton apa dibawa ke rumah sakit selesai. Main futsal apa selesai karena mainnya malam. Ya, sudah nggak sesuai lagi dengan ritme sirkadian. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan uban, ya uban. Nah, semua tadi saya katakan hal-hal yang kita alami sebenarnya masih bisa reverse. Bahkan maaf botak misalnya seperti saya udah mulai rontok juga. Itu bisa reverse. Ya, karena sumbernya kita sudah ketahui bahwasanya rambut beruban itu adalah melanin atau hormon melanin yang berkurang produksinya. Hormon melanin berkurang produksinya, salah satu faktor itu adalah karena saraf simpatisnya meningkat atau terlalu aktif. Kalau bahasa kita stres ya, tapi istilah teknisnya itu adalah saraf simpatisnya terlalu aktif. Sehingga kalau kita bisa ngerem dengan mengaktifasi saraf parasimpatis, ya karena terjadi sympathetic overdrive. Overdrive itu terlalu over simpatisnya, sehingga harus dilawan dengan parasimpatetik. Parasimpatetik itu yang mengaktifasi rest and digest. Rest and digest itu maksudnya istirahat dan makan. Ya, kalau makannya bagus, istirahatnya bagus, kualitasnya bagus, seputih apapun rambut, melanin masih bisa diproduksi jadi hitam lagi. Dan itu beberapa saya pernah nemui dan itu ajib
Ya, artinya tadinya ubanan itu bisa hitam lagi gitu. Dan hitamnya nggak main-main, bener-bener hitam lagi. Gitu kan. Jadi bukan terima jadi. Enggak begitu. Hukum Allah itu ada sebab akibatnya. Kita tempuh sebabnya, akibatnya mesti akan apa namanya? Akan kita tuai gitu kan. Uban pun karena satu sebab. Maka tidak beruban, itu kita bisa tempuh sebabnya juga. Demikian Mas Al. Oke, baik. Terima kasih Dokter Insan untuk pencerahannya. Balik kita pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir untuk mengakhiri sesi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu. Untuk pertanyaannya kita coba gabungkan ya dok ya. Yang pertama, untuk kesehatan sendi yang pernah cedera, ada Ya. pengampunan juga dan kemungkinan ada juga saraf kejepit. Bagaimana teknis perawatannya supaya bisa kembali pulih dok? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin sudah ada singgungan juga dengan pertanyaan dokter ya, penjelasan dokter sebelumnya mengenai olahraga pagi itu dari jam berapa sampai jam berapa dokter? Apakah pagi setelah matahari terbit atau seperti apa? Silakan dokter. Ya, jadi untuk masalah luka atau cedera di tulang, ini kita nggak bisa generalisir. Masing-masing kasus itu treatmentnya beda. Jadi sifatnya individual, tidak bisa kita pukul rata. Artinya pada prinsipnya kalau lukanya tersebut dalam posisi, ini menentukan sekali posisinya atau lokasinya, ya di tempat-tempat yang memang tidak menyebabkan cacat permanen, ya kemudian jenis lukanya, apakah patah, apakah frakturnya itu kominutif, apakah non kominutif. Fraktur kominutif itu yang pecah, hancur gitu. Ada yang patahnya patah biasa. Terus apakah pakai pen ataukah pakai wire cuma dikawat atau pakai gips. Ya. Kemudian ketika terjadi penyembuhan itu apakah menyembuh sempurna atau apa, itu banyak sekali faktornya dan masing-masing mesti sarannya beda. Ya, jadi dalam hal ini kita tidak bisa membuat generalisir sehingga kalau untuk pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab secara detail karena dibutuhkan jawaban yang lebih kepada jawaban yang sudah detail yang khusus gitu ya. Misalnya dok ini ada lukanya itu begini, lokasi di paha, pasca fraktur ini sudah dioperasi pasang pen. Nah, itu nanti sarannya beda dibandingkan dengan dok ini patah cedera di pinggang atau dok ini di jari. Ya, kemarin cuma di gip, ada yang kemarin cuma di ini. Itu semuanya beda sarannya dan tidak ada yang seragam, gitu kan. Makanya mohon maaf untuk pertanyaan yang seperti ini kita tidak bisa jawab secara general karena nanti takutnya salah. Saya mengambil jadi tulangnya dibeginiin Pak, beginiin Bu, ternyata tidak operasi, digip juga enggak, ternyata itu nanti beda hasilnya sehingga tidak bisa digunakan referensi apa yang saya sarankan karena beda treatment. Itu yang pertama. Yang kedua, olahraga. Olahraga kalaupun misalnya terbaik tadi siang walaupun tadi masih ada matahari, tapi terbaik itu adalah pagi hari di mana kita mendapat ultraviolet yang cukup. Ya cukup, jangan berlebih ya. Kalau sekedar dapat ultraviolet, makin siang makin banyak. Cuma ultraviolet yang siang itu malah bikin kanker karena berlebih gitu ya, apa namanya paparannya, gitu kan. Sinarnya itu ya berlebihan lah. Segala yang berlebihan nggak bagus. Nah kalau ultraviolet yang kadarnya itu sehat, ya di jam-jam 7, jam 8 sampai. Makanya kan kalau ada bayi yang lahir kuning itu disuruh kena ultraviolet gitu kan. Itu biasanya pagi gitu ya, pagi jam 7 sampai jam 9 itu masih oke gitu kan. Tapi kalau udah jam 10, wah itu kaya, betul. Tapi kalau dijemur di situ itu bisa menimbulkan memacu sel berubah jadi sel kanker kalau terpapar terlalu lama. Jadi di waktu itulah biar kita dapat sintesa vitamin D. Karena vitamin D itu tidak ada yang bisa dikonsumsi. Bapak Ibu kalau saya sudah dapat suplemen vitamin D, enggak. Itu baru bahan bakunya ya kayak kolagen tadi itu. Enggak ada kolagen dari luar. Vitamin D sama persis. Vitamin D itu semuanya hasil sintesa. Lalu yang kita makan diklaim sebagai vitamin D itu apa? Itu bahan baku. Jadi perlu cahaya matahari. Perlu kita aktif. Kenapa? Karena kalau tidak bahan baku itu akan jadi tinja atau jadi urin atau ditumpuk jadi lemak di tubuh kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Insan untuk pencerahannya.
Demikian Bapak Ibu untuk jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Untuk mengakhiri sesi kita pada siang hari ini, sebelum nanti kita tutup, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Dr. Insan. Silakan dokter. Baik, Bapak Ibu semua, baik yang saat ini mungkin ada generasi muda yang juga menyaksikan acara ini atau sudah ibu-ibu yang sudah sepuh, yang mungkin sudah banyak problem kesehatan, saya hanya ingin memesankan jangan putus asa untuk meraih masa-masa muda yang barangkali sudah terlanjur kita lewati. Karena kita masih bisa memuda, ya, asalkan secara fisik, bukan secara umur ya. Kalau umur tadi itu nggak ada mesin waktu yang mengembalikan kita. Secara fisik kita bisa memuda kembali, energi masih bisa kita kembalikan, walaupun ya semakin usianya tambah, mengembalikan itu juga butuh effort, ya. Apa namanya istilahnya kalau di ayat itu waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan orang yang sungguh-sungguh di jalan kami saya tunjuki ya, jalan-jalannya untuk mencapai tujuan tersebut, atau manjada wajada. Orang sungguh-sungguh mesti dapat. Ya, jadi asalkan benar yang ditempuh sebabnya, maka tadi yang saya sudah terlanjur ubanan masih bisa tanpa harus semir gitu ya. Walaupun dengan syarat yang mestinya harus ketat ini gitu ya. Dan fokus gitu ya, sungguh-sungguh. Saya botak dok biar ya, tumbuh gitu kan. Dokter aja kan rambutnya udah mulai ini ngasih nasihat aja karena saya nggak nempuh. Saya tahu caranya cuma saya nggak nempuh gitu kan. Tapi kalau Bapak mau nempuh, saya ajari, mesti hasilnya lebih bagus ya. Saya kulitnya udah terlanjur keriput, udah gimana bisa kenceng? Bisa. Tidak harus tambah gemuk sehingga kulitnya melar terus kenceng, bukan. Itu bukan apa namanya ya, bukan mengencangkan kulit. Tetapi bagaimana kolagennya nambah, ya elastisitasnya bertambah sehingga kita jadi muda lagi, sehingga orang kaget, wah ini kok makin glowing ya, makin ini dan sebagainya. Dan itu semuanya bisa selama jalan yang ditempuh adalah sesuai dengan antara asbab dan akibatnya. Demikian Mas Al. Baik, terima kasih banyak Dr. Insan Agung Nugroho selaku konsultan kesehatan SNW atas edukasi yang sudah diberikan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, demikian untuk sesi dokter Sot pada hari ini. Tentunya bagi Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama kita dengarkan apa yang menjadi arahan dari dokter Insan, bagaimana kita bisa untuk menjaga gaya hidup sehat, apa yang kita makan, dan tidak lupa untuk olahraga ditambah dengan support herbal-herbalnya. Ya, tentunya peranan herbal juga sangat membantu dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai herbal, nanti dari rekan saya, Mbak Diarya akan menjelaskan herbal-herbal apa yang akan menjadi rekomendasi bagi Bapak Ibu untuk sekiranya bisa dikonsumsi dalam rangka menjaga kesehatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dan juga khusus pada Dr. Insan, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Demikian untuk sesi Dokter Sot pada hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jazakallah khairan katsiran. Insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan depan ya dalam program Dokter Sot. Biasanya di pekan keempat, Bapak Ibu silakan luangkan waktunya, dan biasanya kita setiap pekan akan ada Health Talks dan juga Inspiring Corner, kegiatan dan juga program dari kampus SNW. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan saya kembalikan ke rekan saya, Mbak Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Mas Al juga yang luar biasa pemaparan dari Dr. Insan Agung Nugroho. Dan ini sangat menarik sekali ya. Ternyata Bapak Ibu, kolagen itu adalah hasil sintesa. Jadi bukan kita konsumsi langsung dari luar. Seperti halnya vitamin D yang berguna untuk tulang kita gitu ya. Itu adalah hasil sintesa. Jadi kita sebetulnya sudah dijaga gitu ya dari dulu, dari bahkan ya sejak herbal Rohati ada gitu untuk mengkonsumsi herbal-herbal yang bisa menjaga dan menstimulir proses sintesa kolagen maupun vitamin D itu ya, sangat berkhasiat untuk usia lansia gitu ya, dari dulu gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, kita apa namanya sudah terbiasa dengan konsumsi herbal.
Jadi walaupun herbal itu bukan pangan hewani, tetapi pangan nabati, tetapi herbal-herbal itu yang bisa menjaga proses itu bisa berlangsung dengan baik. Dan Bapak Ibu, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai herbal-herbal apa di Prohati yang sangat mensupport untuk menjadi rahasia untuk menambah kebahagiaan kita dan juga kesehatan kita dengan mengkonsumsi herbal. Dan Bapak Ibu, inilah produk-produknya. Dan iya, Bapak Ibu bisa kita lihat di awal di sini ada beberapa herbal SNW yang sangat mendukung dan juga mensupport untuk membekali usia yang sudah berusia lansia ataupun yang menuju usia lansia untuk tetap sehat dan juga bahagia. Dan yang pertama adalah di sini bisa kita lihat Sot Nigella Plus. Jadi alhamdulillah ya kita sudah terbiasa mengkonsumsi Sot Nigella Plus yang dimana gitu. Di dalam Sot Nigella Plus diformulasi dari herbal-herbal pilihan dari habatus sauda, dari ginseng maupun dari ada juga di sana ya habatus sauda, ginseng, hilba gitu. Yang ini diformulasi sehingga memberikan manfaat luar biasa untuk kesehatan kita. Nah, di sana di dalam komposisinya dari sumber-sumber herbalnya di situ ada sterol gitu ya, mengandung sterol yang bisa meningkatkan bioaktivitas hormon dan dapat memperbaiki metabolisme tubuh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang juga adik-adik gitu ya yang memasuki usia 40 tahun ke atas gitu kan metabolisme tubuhnya sudah mulai menurun. Nah, dengan biasa mengkonsumsi ini gitu bisa terjaga metabolisme tubuhnya tetap baik. Jadi salah satu ciri metabolisme tubuh itu menurun adalah pada saat orang yang sudah misalnya berolahraga banyak tetapi kok nggak turun-turun berat badannya ya gitu berarti metabolisme salah satu tanda bahwa bioaktivitas hormonnya itu sudah menurun gitu. Nah, selain di sterol ini kita dari produk ini juga itu ada kandungan saponinnya dari bahan-bahan komposisinya ya dari kandungan-kandungan dari herbal-herbal yang ada di Sot Nigella Plus. Ini mengandung saponin. Nah, ini membantu tubuh menyesuaikan dengan kondisi lingkungan serta membantu mengatasi gangguan tidur dan stres. Di mana yang namanya tidur itu kan sangat penting gitu. Jadi dengan mengkonsumsi herbal ini, insya Allah tidur menjadi lebih baik, kualitas tidur menjadi lebih baik, dan menjauhkan dari stres. Kemudian di sana di Sot Nigella Plus juga ada ginseng. Nah, ini baik untuk meningkatkan pembentukan dan pelepasan hormon-hormon, membantu metabolisme energi. Nah, tadi metabolisme energinya itu, jadi dari apa yang kita makan itu dapat menghasilkan tenaga, gitu ya. Jadi tidak menumpuk di tubuh gitu dari dari apa yang kita makan dan misal karbohidrat yang kita makan ini dibantu untuk diproses menjadi tenaga dan tidak menumpuk di dalam tubuh. Terus kemudian dengan tadi salah satu khasiatnya untuk mengatasi gangguan tidur atau stres, ini adalah salah satu fungsi dari komposisinya yang menjaga konsentrasi mental dan juga mengatasi bahkan untuk pembuluh darah jadi aterosklerosis gitu. Ini atau pengapuran dinding pembuluh darah itu bisa terhindari gitu dan juga berbagai penyakit peredaran darah lainnya di mana sangat penting untuk peredaran darah yang baik untuk mendapatkan kesehatan yang baik juga. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu untuk hilba, di sini kita
SNW di Prohati itu punya Hilba Plus, Shot Hilba Plus dan juga Teh Hilba. Di mana khasiat dari Hilba ini sangat baik sebagai anti radang atau anti inflamasi dan juga menjaga daya tahan tubuh. Nah, dari kandungan dari Hilba ini itu mengandung C flavonoid yang menjaga kesehatan tubuh dan juga flavonoid sebagai anti radang atau anti inflamasi dan juga antioksidan. Nah, tadi kan dua hal yang terpenting untuk kerja kolagen itu adalah zat-zat yang bisa membantu antiinflamasi dan juga antioksidan. Dan di flavonoid ini yang dikandung dalam Hilba Plus sangat membantu kita untuk tetap sehat gitu ya, dengan antiinflamasi dan antioksidannya. Terus kemudian, nah ini flavonoid menstabilkan kolagen, mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein dan lemak gitu. Nah ini sangat baik sekali gitu ya, dimana supaya orang tidak cepat tua gitu, ada perlu kolagen dan flavonoid ini berfungsi untuk menstabilkan kolagen. Kemudian flavonoid dari Hilba Plus juga mempengaruhi fungsi jantung, ginjal, otot dan juga saraf. Nah ini sangat baik untuk pada saat lansia itu mulai terjadi penyakit degeneratif di mana fungsi jantung, ginjal ataupun otot dan sarafnya itu terjadi. Dan ini flavonoid ini sangat membantu fungsi metabolismenya dan sehari-harinya menjadi lebih baik. Dan juga flavonoid menghambat pertumbuhan sel kanker. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan ini sangat diperlukan untuk kita selalu menjaga kesehatan gitu dengan kondisi yang ada sekarang ini. Nah, yang selanjutnya, flavonoid Hilba merupakan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas, membantu metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Juga sterol dan terpen minyak atsiri dalam kandungan Shot Hilba Plus gitu. Nah, tadi ada 3 sterol, terpen, minyak atsiri dan juga oleoresin dari zansabil yang dikandung oleh Shot Hilba Plus. Ini memberikan efek farmakologis sebagai analgesik atau penghilang nyeri. Nah, pada wanita ini mengatasi rasa nyeri head, juga nyeri sendi dan juga pegal linu. Nah, pada saat usia sudah 40 tahun ke atas, nyeri sendi dan pegal linu itu seringkali mampir gitu. Jadi ini ada solusi yang baik gitu ya untuk mengatasi kondisi itu. Terus kemudian juga kandungan senyawa fitoestrogen dalam biji Hilba membantu kesehatan wanita pasca menopause. Nah, di mana menopause terjadi pada usia 40 tahun ke atas ya, sekitar 45 ke atas seperti itu. Nah, terus kemudian juga yang menjadi masalah bagi lansia adalah biasanya pada tulang, gigi dan juga kuku gitu. Nah, ini sehingga sangat membantu untuk menjaga kesehatan tulang, gigi dan kuku. Apalagi jika dikonsumsi sejak masih muda. Nah, itu sangat baik sekali. Kemudian ada juga susu Etawa Gold Milk dari HNT Food. Nah, ini di mana kandungannya gitu ya, di sana menjaga kesehatan tulang dan sendi, di mana ada kalium dan fosfor sehingga efektif mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis dan juga meredakan nyeri sendi atau rematik dan pegal. Terus kemudian juga optimalisasi sistem pencernaan. Partikel lemak yang lebih kecil dan pH yang mendekati tubuh manusia gitu. Jadi di susu kambing itu ya partikelnya lebih kecil, pH-nya lebih mendekati kondisi tubuh manusia gitu. Sehingga ini yang membuat susu kambing lebih mudah dicerna, baik untuk mengatasi MAH ataupun asam lambung, dan ramah juga bagi untuk pencernaan lansia. Terus kemudian manfaat lainnya adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Ini mengandung nutrisi tinggi termasuk selenium, membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan juga bahkan antibodinya gitu agar lansia tidak mudah terserang penyakit. Nah, terus untuk kesehatan jantung dan juga kolesterol, nah kandungan magnesium dan juga asam lemak rantai pendek ini membantu menjaga kesehatan jantung, menstabilkan kolesterol. Asam lemak rantai pendek ini yang biasa
kita sebut dengan asam lemak tidak jenuh ganda yang biasanya kita cari-cari supaya orang itu nggak cepat tua seperti itu ya. Nah, itu juga berpengaruh baik untuk kesehatan jantung dan kolesterolnya. Nah, terus selain itu, ini ada alternatif nutrisi ringan. Nah, jadi susu ini aman bagi mereka yang alergi susu sapi. Nah, ini membantu memenuhi kebutuhan nutrisi lansia yang mungkin menurun saat nafsu makannya seperti itu. Dan Bapak Ibu juga susu kambing gitu ya. Ini yang juga dari Etawa Gold Milk meningkatkan kesehatan pernapasan. Nah, ini jadi susu kambing Etawa sering digunakan sebagai terapi pendamping untuk mengatasi gangguan pernapasan pada lansia. Nah, dengan begitu banyak manfaatnya, tentu saja baik untuk diminum secara teratur juga dalam jumlah yang wajar. Jadi maksimal itu 400 cc per hari atau 2 gelas ya, 2 gelas. Kalau 1 gelas belimbing sekarang 220 gitu ya, kita bikin 200 cc aja gitu ya, berarti ya 2 gelas seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang penting adalah sambiloto tadi yang disampaikan oleh Dokter Insan, dan memang sambiloto ini sangat baik manfaatnya gitu. Nah, di produk Perhati yang mengandung sambiloto itu ZHK. Nah, tapi kita harus juga hati-hati dan proporsional mengkonsumsinya. Nah, tapi kita akan bahas keunggulan dari khasiat sambilotonya. Nah, sambiloto ini memberikan berbagai manfaat kesehatan bagi lansia, terutama dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meredakan peradangan atau anti-inflamasi, dan membantu mengelola penyakit kronis. Nah, terus kemudian di sini kandungan andrografolite-nya ini berkhasiat sebagai antivirus, antibakteri, anti-inflamasi atau anti radang yang membantu mengatasi flu dan juga meredakan nyeri sendi atau artritis serta mendukung kesehatan jantung dengan memperlancar sirkulasi darah. Terus kemudian juga di sambiloto ini bisa mengontrol gula darah dan juga meningkatkan imunitas, menjaga tekanan darah normal dan meredakan nyeri sendi. Nah, dan ini teh hijau, Bapak Ibu, kita insya Allah untuk teh hijau banyak sekali manfaatnya gitu. Tapi dengan pengolahan yang baik gitu ya. Jadi memang tidak boleh terlalu lama kena suhu panas gitu. Jadi pada saat kita menyeduh juga sebentar saja, paling lama 2 menit langsung dipisahkan gitu ya dari air panas, dan airnya kita tunggu dingin baru untuk minum atau hangat-hangat kuku gitu ya. Nah, di sini antioksidannya baik untuk melindungi dari penyakit kronis, meningkatkan fungsi otak, mengurangi risiko Alzheimer, terus kemudian menyehatkan jantung, menurunkan kolesterol, melancarkan peredaran darah, dan memperkuat imun, juga menjaga kesehatan tulang, serta melindungi kulit dan mata. Teh hijau ini sangat baik untuk relaksasi, baik untuk meningkatkan kualitas tidur, bahkan untuk kesehatan mulut, menjadikan mulut lebih segar ya, dan terjauh dari bakteri ataupun hal-hal yang jasa klinik yang bisa berkembang di mulut karena dia ada antibakterinya. Juga menjadikan minuman pendukung gaya hidup sehat di usia senja. Nah, terus kemudian South Minda Top, di sana ada kandungan pegagan atau Cantella asiaticanya. Nah, dipakai untuk menurunkan tekanan darah. Nah, menurunnya tidak drastis, tapi mengikuti pola. Kan orang kan kalau tekanan darahnya turun gratis, itu bisa pingsan ya. Jadi, pada orang yang punya darah tinggi, diberikan Sotmendatop gitu ya, itu sangat baik untuk peredaran darahnya menjadi normal gitu ya. Jadi cocok juga untuk penderita usia lanjut, karena tidak drastis menurunkan tekanan darahnya. Nah, pegagan ini berkhasiat sebagai antiinflamasi gitu ya. Nah, karena dapat menghambat proliferasi atau perkembangan sel limfosit. Nah, mengurangi ekskresi enzim glikooksigenase dan produksi prostaglandin yang berperan dalam pembentukan inflamasi, serta menurunkan produksi tumor necrosis faktor dan interleukin. Nah, ini menjadi pengetahuan yang sangat baik bahwa pegagan adalah
herbal yang mempunyai sifat antiinflamasi yang kuat. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu di sini ada kurkumin. Nah, kurkumin dikandung oleh sari temulawak gitu ya. Senyawa aktif dan kunyit ini memberikan manfaat signifikan bagi lansia terutama dalam mengurangi nyeri sendi dan akibat osteoartritis, juga antioksidan dan antiinflamasi yang kuat, mendukung fungsi kognitif, kesehatan jantung, serta melawan penuaan seluler, menjadikan suplemen alami yang berharga untuk menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi produk-produk yang sangat bermanfaat untuk dikonsumsi pada lansia gitu, dan baik juga diberikan dari sejak usia muda gitu ya. Jadi kalau sudah terbiasa dengan herbal, itu kita mengumpulkan hal baik dalam tubuh seseorang, bahkan yang nanti akan bermanfaat sampai usia lansia gitu ya. Jadi membiasakan metabolisme tubuhnya baik dan juga menjaga kesehatan itu sendiri. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan dari saya, dan sekali lagi Bapak Ibu bisa memanfaatkan herbal-herbal tadi untuk kesehatan sehari-hari dan juga membiasakannya untuk dikonsumsi kepada keluarga inti maupun keluarga besar, juga kepada teman-teman. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Demikian tadi live streaming untuk hari ini, dan juga insya Allah untuk live streaming selanjutnya tetap kita bisa laksanakan, dan semoga dari informasi yang disampaikan kita semua mendapatkan manfaat, juga mendapatkan kebaikan dari dengan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, sampai berjumpa lagi di acara live streaming yang akan datang. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di acara kampus yang lainnya. Dan saya izin untuk mematikan Zoom ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah yang terbaik di setiap masa.